Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan sampai di yang termasuk dalam kas ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan yang tidak termasuk kas. Yang pertama ada time deposit atau deposito berjangka. Nah, artinya di sini simpanan tersebut bisa diambil dengan jangka waktu tertentu, misalkan 1 sampai 10 tahun. Jadi misalkan kita mendepositokan uang kita, itu tidak bisa, misalkan hari ini kita menyimpan uang, 1 bulan kemudian kita mengambil uang kita karena ada keperluan tertentu. Nah, itu tidak bisa. Kalau di time deposit atau deposito berjangka itu jangka waktunya 1 sampai 10 tahun. Maka yang kedua ada obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan lain. Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo. Artinya obligasi juga punya jatuh tempo 1 sampai 10 tahun. Nah, di dalam obligasi ini ada 2 pihak yang berperan, yaitu penerbit obligasi dan pemegang obligasi. Nah, siapa sih penerbit obligasi? Penerbit obligasi itu pihak yang berutang, dan kata lain pihak yang meminjam uang. Nah, terus ada pemegang obligasi. Pemegang obligasi itu pihak yang berpiutang atau yang meminjamkan uangnya. Kemudian ada saham yang dikeluarkan oleh perusahaan lain. Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan lain, saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Arus kas atau cash flow secara sederhana mengaruh pada arus masuk dan arus keluar yang terjadi dalam suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Kemudian ada arus kas positif, yaitu arus yang masuk ke dalam lebih besar daripada kas yang keluar, maka perusahaan memiliki arus kas positif. Jika arus kas positif tersebut sangat baik, maka yang dikhawatirkan di sini adalah apa yang akan dilakukan dengan kelebihan kas tersebut. Kemudian ada arus kas negatif. Arus yang keluar lebih besar daripada yang masuk, maka perusahaan memiliki kas negatif. Misalnya terlalu banyak inventaris yang usang atau penagihan yang buruk atas akun utang atau utang-utang dari pelanggan dapat menyebabkan perusahaan tersebut memiliki arus kas negatif. Kemudian lanjut ke kriteria kas. Kas memiliki berbagai kriteria. Yang pertama tersedia, berarti ready ya. Dalam hal ini kas tersebut harus ada, dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan operasional perusahaan. Yang kedua, bebas. Setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran yang besar nilai nominalnya. Kemudian diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, uang kan alat pembayaran yang sah, diterima oleh masyarakat umum. Kemudian dapat digunakan ketika diperlukan. Yang kelima, dikirim sesuai dengan nilai nominalnya. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian internal kas. Sistem pengendalian internal kas adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk yang pertama, mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Nah, itulah kenapa arus masuk, arus keluar kas itu harus diawasi atau dikendalikan supaya tetap terkontrol penggunaannya. Yang kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. Yang ketiga, mendorong dicapainya efisiensi. Yang keempat, dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Yaitu pengawasan internal perlu dilakukan. Yang pertama, pengawasan akuntansi yang berkaitan dengan mengamankan kekayaan perusahaan, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi.
Yang kedua, pengawasan administrasi yang berkaitan dengan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Oke, sampai di situ penjelasan tentang kas. Nanti akan Ibu buat video lagi mengenai kas kecil atau petty cash. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.